Indonesia sebagai negeri peradaban dibangun di atas tatanan suku, agama, ras, dan antar golongan. Warisan-warisan luhur yang beraneka ragam menjadi kekuatan di tengah-tengah perkembangan zaman untuk tetap lestari. Ancaman-ancaman budaya yang bergejolak dari arus modernisasi maupun globalisasi silih berganti. Tetapi adat istiadat yang membumi menjadi benteng kekuatan. Bukan dasar pemikiran primitif, namun kesadaran akan nilai-nilai luhur yang perlu diterapkan. Kudus menjadi salah satu ikon peradaban di Indonesia yang syarat dengan kearifan lokal. Hal itu terlihat dari akulturasi budaya yang berorientasi pada Islamisasi. Kecerdasan dakwah Wali Songo membumikan Islam secara substansi. Menjadi Islam berperadaban dalam keberagaman. Islam yang rahmatan lil alamin tanpa merusak budaya yang ada, namun tidak melepaskan substansi keislaman. Di tengah hiruk pikuk kota Kudus, warga-warga sibuk bekerja untuk menafkahi hidup mereka dan keluarga mereka. Di samping itu, masyarakat Kudus tetap tidak meninggalkan kewajiban mereka sebagai seorang muslim. Melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu beribadah, melakukan sholat 5 waktu, mengaji, dan berpuasa senantiasa dilakukan dalam kesehariannya. Adat-adat Nahdlatul Ulama terasa begitu kental. Termasuk salah satu kebiasaan yang melekat di masyarakat adalah kebiasaan untuk mengunjungi atau berziarah ke makam ulama. Di wilayah Kudus terdapat 2 ulama besar yang berjasa dalam perkembangan Islam di Nusantara. Syekh Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus dan Syekh Umar Said atau Sunan Muria. 2 wali yang masuk dalam jajaran Wali Songo yang telah menyebarkan Islam di seluruh Nusantara. Hampir setiap hari, masyarakat Kudus menyempatkan diri untuk menghadiahkan surat Yasin kepada kedua sunan ataupun sekedar memanjatkan doa. Ziarah kubur, serangkaian aktivitas mengunjungi makam tertentu seperti makam nabi, sahabat, wali, pahlawan, orang tua, kerabat, dan lain-lain. Jadi ziarah kubur itu kan dari lafaz zaro yang artinya berkunjung. Jadi ziarah kubur itu artinya secara bahasa berkunjung ke kuburan atau ke makbarah, ke pemakaman. Maksud dari ziarah kubur sendiri itu utamanya adalah tudzakirul maut atau mengingat kepada kematian bagi orang yang berziarah. Bagi orang yang diziarahi itu manfaatnya adalah menerima doa dari orang yang berziarah. Jadi orang yang berziarah ketika dia itu berkunjung ke kuburan atau ke makbarah, hendaknya juga berdoa atau mendoakan si mayit supaya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ziarah kubur terdapat beberapa doa yang dibaca saat mengunjungi makam, mulai dari mengucap salam untuk ahli kubur, membaca tahlil, membaca surat Yasin, doa ziarah kubur, dan lain sebagainya. Adapun yang menjadi perbedaan di kalangan ulama adalah bagaimana hukumnya bertawasul tidak dengan amalnya sendiri, melainkan dengan seseorang yang dianggap soleh dan mempunyai derajat tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti para ulama yang sudah meninggal. Tawasul itu kan sebuah cara mendekatkan diri dengan
menggunakan media atau perantara. Nah, perantaranya itu disebut dengan wasilah. Jadi tawasul itu adalah sebuah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mau mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka dengan cara menggunakan derajat yang dimiliki oleh nabi, yang dimiliki oleh para wali. Wasilah itu media, karena dalam medianya itu ya wasilah. Kalau pakai penjelasannya Syekh Muhammad, wasilah itu ma ja'alallahu sababan bizulfa indah wa wuslatan ila qada'il hawaid minhu. Jadi wasilah itu adalah media, jadi media atau perantara yang Allah jadikan menjadi sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau wa wuslatan ila qada'il hawaid minhu, atau sebagai media atau perantara untuk bisa apa yang menjadi hajatnya itu dikabulkan oleh Allah atau dipenuhi. Jadi makanya ketika kita berwasilah atau ya tawasul itu, tawasul kita mau mendekatkan diri pada Allah, dan juga karena kita berharap sesuatu, dan yang bisa mewujudkan sesuatu yang kita inginkan itu adalah Allah. Maka tetap kuncinya adalah kita meminta kepada Allah. Jadi misalkan ketika kita ziarah kemudian bertawasul kepada Sohibul Makbaroh, itu hakikatnya kita bukan meminta kepada Sohibul Makbarohnya. Sohibul Makbaroh ini hanya sebagai wasilah, sebagai media atau sebagai perantara kita memohon kepada Allah. Nah, oleh ulama itu boleh-boleh saja, baik kepada nabi, kepada aulia, atau kepada sholihin, baik itu ketika masih hidup ataupun ketika sudah wafat. Lawang Nabi Adam saja pernah bertawasul dengan menggunakan nama Nabi. Nabi Adam ketika ingin dimaafkan ya, ketika punya kesalahan pada Allah, itu tawasulnya kan dengan Nabi. Jadi memohonnya kepada Jadi ini as'alukannya kan bihaqqi Muhammad lama ghafartali. Jadi bihaqqi Muhammad, padahal Nabi Muhammad waktu eranya Nabi Adam belum wujud, belum ada. Tapi Nabi Adam kan sudah bertawasul menggunakan wasilah namanya Nabi Muhammad. Derajat dan pangkat yang dimiliki Nabi Muhammad itu kan dekat dengan Allah, maka itu yang dipakai oleh Nabi Adam ketika memohon kepada Allah. Jadi ya ketika kita bertawasul itu kan ya, ketika kita menyebut nama wali atau menyebut ketika ziarah pada Nabi, itu kita tahu mohonnya kepada Allah. Maka biasanya redaksi yang diajarkan oleh guru-guru kita kan Allahumma, pakai redaksi yang mutakallim, inni as'aluka atau inna nas'aluka wa natawassalu ilaika biwaliyika, kalau memang itu wali ya, kalau memang itu wali. Jadi kan memohonnya tetap kepada Allah. Kemudian ya wali Allah disebut namanya siapa? Sunan Kudus atau Sunan Mulia kan, ya wali Allah nyebut nama wali. Jadi inna nas'aluka wa natawassalu ilaika ila rabbika liqada'i hajati. Kemudian menyebut hajatnya, apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi permohonan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ziarah kubur disunahkan secara umum dengan tujuan untuk mengingat kematian, dan menziarahi kuburan orang-orang soleh disunahkan dengan tujuan untuk tabarruk
atau mendapatkan barokah serta pelajaran. Mengingat kehidupan yang sementara akan menambah ketakwaan dalam menjalankan syariat Islam. Semakin menambah keimanan kepada hari akhir kelak yang adalah kehidupan sebenarnya. Serta bertabaruk mengharapkan barokah dari ulama, ibarat gelas yang penuh dengan air, saat terus-menerus diisi air akan tumpah dan mengenai yang ada di sekitarnya. Semakin banyak doa yang kita kirimkan ke ulama yang sudah meninggal, semakin banyak juga amal kebaikan yang didapat oleh penziarah. Berdoa kepada Allah dengan perantara orang soleh itu lazim kita kenal dengan istilah tawasul ya. Tawasul itu wasilah atau dalam bahasa Indonesia perantara. Jadi meminta kepada Allah dengan perantara orang-orang yang soleh. Nah, dalam surat Al-Fatihah sendiri itu ada ayat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Jadi ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nah, kata-kata an'amta itu kan menunjukkan apa? Fi'il mandi. Artinya apa? Alladzi siratal ladzina an'amta itu orang-orang terdahulu, orang-orang yang sudah meninggal, yang telah engkau beri nikmat, yang menjadi perantara kami untuk menuju jalan yang lurus. Jadi bukan sirotoka, bukan jalanmu, itu bukan. Jadi ayat itu menunjukkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, bukan sirotoka, bukan jalanmu ya Allah. Artinya apa? Di sini Allah menunjukkan kepada kita untuk dapat mencapai jalan yang lurus, kita perlu wasilah, perlu berpegangan kepada jalannya orang-orang yang terdahulu atau wasilah kepada orang-orang yang sebelumnya yang baik, yaitu yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lepas dari itu, adablah yang akan menentukan kesempurnaan dalam berziarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menjaga perkataan kita saat berziarah, menjaga tingkah laku untuk menghormati, terlebih lagi makbaroh yang diziarahi adalah orang-orang soleh. Dan hendaknya kita merenungkan bagaimana keadaan orang yang telah meninggal, bagaimana impian mereka telah pupus, dan bagaimana harta mereka sudah tidak lagi menolong mereka. Debu-debu telah bertaburan pada keindahan tubuh dan wajah mereka. Tubuh mereka telah terpisah-pisah dalam tanah, dan nantinya giliran bagi diri kita untuk menjadi seperti mereka akan tiba. Tapi pada prinsipnya wasilah itu ya memang berdoa. Jadi inti dari itu semua adalah berdoa. Karena itu kan memohon kepada Allah. Jadi memohon kita berharap mendekatkan diri kepada Allah, kemudian berharap apa yang menjadi hajatnya itu dikabulkan oleh Allah. Jadi tetap intinya yang menjadi objek permintaan ya Allah. Nah, sementara nabi atau wali itu dijadikan perantara, ya karena kedekatannya dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah tidak mungkin diminta. Misalkan mau tawasul dengan perampok, wah tidak mungkin. Ya orang-orang yang melakukan maksiat kayaknya. Tawasul tentu dengan orang-orang yang memiliki derajat mulia di hadapan Allah. Karena itu tentu tawasul atau berwasilah ya kepada nabi, kepada wali atau orang-orang soleh. Pada akhirnya, sebuah tradisi yang terjadi memberikan keindahan dalam beragama. Bertradisi untuk mendekat untuk taat agar selamat di dunia dan akhirat.